ada ustadz kondang terkenal, yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh, menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Semua imam yang 4 mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Hukum musik, tidak ada dalil sahih, ingat, tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Yang ada cuma hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman, aqwamun yastahilluna al-khamra. Sekelompok orang, beberapa kelompok orang menghalalkan khamar. Apalagi biduanita, lalu kemudian sutra, dan terakhirnya kalimatnya wal ma'azif. Ma'azif itu alat musik, dan ma'azif itu terjemahan guru dari guru kami, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengharamkan musik. Kami 3 tahun Pak mengharamkan musik karena ikut Syekh bin Baz, karena terjemahan waw itu dan. Ternyata tidak semua waw artinya dan. Ada waw berarti bersamaan dengan. Itu yang dipakai oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dan Ahmad Thayyib dan Syekh Tantawi dan para masyaikh Al-Azhar dari dulu. Maka Syekh Azhar tidak ada satupun yang mengharamkan musik. Ini gurunya beliau, ini saksinya beliau ya, Ustadz Al-Naf. Tanya ke beliau, Syekh Ali Jum'ah tidak mengharamkan, Syekh Ahmad Thayyib tidak mengharamkannya. Terlepas dari kecenderungan politik mereka ya. Jadi yang mengartikan waw itu dan mengharamkan musik, yang mengartikan bersamaan dengan tidak. Kenapa? Ada dalil lain di Sahih Bukhari, Abu Bakar masuk ke dalam rumah bersama Nabi karena Nabi menantunya Abu Bakar. Ada 2 perempuan bernyanyi dan berdendang, ya, main alat gendang. Lalu apa kata Abu Bakar? Apakah seruling Daud di rumah, seruling setan di rumah Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhuma, biarkan wahai Abu Bakar, ini hari raya mereka. Saya mau tanya, Nabi membolehkan nyanyian dan musik pada hari raya. Bolehkah khamar di hari raya? Bolehkah nonton konser yang auratnya dibuka di hari raya? Bolehkah pakai sutra di hari raya? Enggak. Berarti haramnya musik bukan haram zatnya. Beda dengan khamar, beda dengan sutra. Itu haram itu zatnya, memakainya, meminumnya ya. Sedangkan musik haram di waktu-waktu tertentu karena bisa melupakan kepada Allah. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, dia tidak haram. Okay? Contoh tadi kasusnya nyanyian dan musik. Oke, ini contoh ya. Saya coba turunin dalilnya. Di hadis itu dikatakan akan muncul satu zaman dari umatku yastahillunal khamra, menghalalkan khamar, minuman keras, wal hirra wal harira biduanita dan sutra. Yang terakhir wal ma'azifah, dan ma'azif itu nyanyian dan musik. Nyanyian dan musik. Ini bukan perbedaan antara Ustadz Adi dan Ustadz Badrus Salam, Ustadz Khalid dan Ustadz Abu Somad, bukan. Ini perbedaan antara ulama-ulama yang ada di Saudi, di Lajnah Fatwa, dengan ulama Al-Azhar di Mesir. Di Lajnah Fatwa Saudi itu kan umurnya belum tua, yang lebih tua itu yang di ulama Azhar karena sudah berapa ratusan, 900 tahun. Itu perbedaannya di mana? Ulama Saudi menerjemahkannya, mereka akan menghalalkan khamar, biduanita, sutra dan musik itu pakai dan. Namun waw itu tidak selalu berarti dan. Waw itu dalam bahasa Arab kadang berarti bersamaan dengan. Contohnya ibu buka misalnya surat Al-Hasyr ayat berapa tuh? 10 atau 11. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, tentang orang-orang Ansar. Nanti cek ya, surah Al-Hasyr. Wal iman, waw di situ artinya bersamaan adanya keimanan, beserta adanya keimanan. Itu waw ada di Quran. Ulama-ulama di Mesir, ulama Azhar, tadi kan ada Ustaz Azhar tuh ya, dari Azhar tuh yang Arab itu bukan? Ya, Mabuk Azhar kalau nggak salah, mungkin utusan Azhar. Itu mereka mengartikan waw itu bersamaan dengan adanya nyanyian atau musik. Paham di situ? Berarti bukan musiknya yang haram, tapi itu yang kita sebut sekarang bar, diskotik, atau kalau di kampung-kampung dulu saweran.
Ya ada minumannya, ada tuanya, ada biduanitanya. Dari mana kita tahu makna ini? Nah, kata ulama Azhar, suatu kali Umar bin Khattab, hadis Sahih Bukhari, hadis sahih. Ada yang nggak lebih sahih dari Sahih Bukhari? Nggak ada. Mau ustaz apapun menyalahkan, dia nggak ngerti berarti hadis ini. Suatu kali Hisan bin Sabit, lebih tua dari Rasulullah, apalagi dari Umar, tapi Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, bernyanyi berdendang di masjid. Tiba-tiba Umar melototin berarti haram atau minimal makruh. Hisan yang lebih tua dari Umar, bahkan lebih tua dari Nabi, mengatakan apa? Apa yang ente lihat? Kamu lihat apaan? Kira-kira gitu ya. Marah beliau, nggak sopan ente, kurang ajar ente, kira-kira begitu. Dipanggil Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, hei semuanya, aku berdendang, bernyanyi di sini di depan orang yang lebih mulia daripada kamu, hei Umar. Terus dipanggil Abu Hurairah, dikatakan, hei Abu Hurairah, bukankah kau menyaksikan? Abu Hurairah mengiyakan, iya. Ini dalil, ini nyanyinya di masjid, Bu. Dia berdendang itu di masjid. Maka Umar kemudian pergi. Umar menganggap gak pantas nih nyanyi di masjid, tapi dia dibiarin. Hisan bin Sabit, kenapa? Nabi mendoakan dia, Allahumma ayyidhu biruhil quds, ya Allah kuatkan si Hisan dengan roh kudus, ruhil kudus. Maka ada penyanyi-penyanyi yang bikin bulu roma kita berdiri, itu dia dapat roh kudus dia. Ya, gitu. Berarti ibu ikut yang mana? Ulama Azhar atau ulama Saudi? Tinggal pilih. Kalau mau yang ketat, ambil Saudi. Dan saya 3 tahunan lebih begitu capek sekali. Ya, saya ngambil fatwa ulama Azhar. Ya, maka kalau fatwa ulama Azhar dibuat kaidah hasanuhu hasan. Nyanyian musik itu jika kontennya bagus maka dia halal. Bukan wajib, bukan sunat, halal. Jika dia tidak baik maka dia haram. Ayo lanjut. Apalagi? Bolehkah membaca Al-Fatihah untuk orang mati? Kita langsung jawab? Ya. Oke. Bolehkah baca Al-Fatihah untuk orang mati? Tadi waktu syekhnya baca Al-Fatihah, Ustaz Daud Rashid nggak baca Al-Fatihah. Ya, karena mazhab beliau beda sama yang baca doa. Yang baca doa meyakini sampai Fatihah, Ustaz Daud Rashid tidak meyakini sampai. Saya ketawa aja Bu tadi Al-Fatihah. Saya lirik tuh Ustaz Daud Rashid ya. Ya, tadi ada kan Ustaz Daud Rashid? Ya, tapi dia bisa gabung. Nah, itu kerennya Ustaz Daud Rashid. Dia bisa gabung, dia nggak masalah sama dia. Tapi nggak tahu di belakang. Yang bilang sampai itu siapa? Dan yang nggak bilang sampai itu siapa? Yang nggak bilang sampai kan ustadz-ustadz yang itu juga. Yang bilang sampai imamnya. Nah, di mana-mana saya sampai berkali-kali, nggak tahu udah berapa kali saya mengatakan ini. Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, sudah bisa dibeli di Google itu ada ya, di Tokopedia kayaknya ada. Namanya Ruh, ibu cari Ruh Kisti Press. Saya bukan orang percetakan, tapi saya lihat ini orang ini bagus nih, terjemah buku begini nih. Ibu beli ya, saya punya bukunya 2. Dulu saya kasih ke beberapa kiai di Jawa. Bahwa ada 29 dalil amalan orang hidup termasuk Al-Fatihah sampai kepada orang mati. Sampai kepada orang mati. Berapa dalil? 29 dalil. Siapa yang ngomong? Imam Salafi, Imam Ibnu Qayyim dan juga gurunya Ibnu Taimiyah. Katanya ikut imam ini Syekhul Islam. Tapi kok bilang nggak nyampe? Berarti bacaannya nggak nyampe. Bacaan dia belum nyampe ke kitab itu. Bukan bacaan Fatihahnya nggak nyampe ke orang mati. Sederhana tuh masalahnya. Jadi saya nggak pernah murka kepada orang begini sebenarnya. Cuma kadang-kadang emosi juga. Emosinya bukan karena benci, tapi ente kok susah amat sih dibilangin. Ini imamnya bilang nyampe, imam kamu bilang nyampe. Berarti lebih salah saya dong daripada kamu gitu. Padahal cara saya nggak jingkrang, ya. Kenapa saya bilang sampai? Karena imam kamu yang jingkrang itu bilang nyampe. Nah ini contoh, ini canda-candaan sama mereka. Tapi mereka nggak mau canda, serius terus. Ini nggak apa-apa. Jadi ala kulihal, imamnya bilang nyampe dan dia bilang masih ada belasan puluhan hadis lagi. Jadi silakan ibu mau ragu dengan ustadz itu atau tenang dengan ikut imam. Oke? Sudah jam